Oke, halo semuanya, selamat malam. Bertemu lagi bersama saya Dias Miguel dan kali ini saya akan nge-cast Female Silik yang mempertemukan dua tim wanita dari Indonesia di sini. Ada Miss Panic melawan Vincent Ladies. Dan kali ini gue nge-cast nggak sendirian, gue ditemani oleh Dimas Kelion. Halo Dim. Halo. Dan kalau dari Nurut nih kedua belah tim ini gimana nih, Miss Panic dan Vincent Ladies? Dire team ban. Oke, derby Indonesia. Kedua tim ladies dari Indonesia yang menurut gua juga mulai baik perkembangannya, nggak seperti tim-tim ladies lainnya juga. Dia udah berani ke kancah internasional juga. Dari Miss Panic juga Vincent Ladies, dan kalau kita lihat juga beberapa pemainnya juga mulai sibuk latihan, nggak seperti dulu. Kalau kita lihat juga dulunya ada si Baube juga sering-seringnya masih jadi caster. Sekarang dia lebih ke tim, lebih milik untuk latihan dan ya untuk memperkuat timnya juga. Reserve time. Iya bener banget, dulu Baboy itu masih sering buat nge-cast, tapi kalau kita lihat sekarang udah fokus ya buat main di tim Miss Panic. Dan tapi kalau kita lihat di sini ada pergantian kapten seperti dari tim Miss Panic. Soalnya setahu gue dulu kapten dari Miss Panic itu ada si Babi Hui, si Chris Indiani, tapi sekarang diganti jadi Sanders Sel nih. Menurut tuh gimana nih ada pergantian kapten di tim Miss Panic? Kalau menurut gue sih kapten nggak diganti sih ya. Jadi mungkin kalau untuk ngebuat tim, kapten itu biasanya tetap misal Baby Hui yang bikin tim, kaptennya Baby Hui itu tetap Baby Hui. Dan untuk soal drafter emang di awal captain mode dia bakal bisa memilih siapakah yang bakal jadi drafter. Mungkin kali ini seorang Baby Hui mencoba memberi kesempatan Sandler untuk jadi drafter di sini. Mungkin dia ada sedikit combo atau mungkin ada sedikit pilihan hero-hero dari Sandler, ada sedikit taktikal, kita juga nggak tahu nantinya kayak gimana dari Miss Panic. Iya bener banget Dim. Ya karena drafter itu sih nggak emang selalu menjadi kapten sih untuk sebuah tim. Dan kalau kita bisa lihat di sini Scarlet Match yang menjadi first pick dari tim Miss Panic di sini. Kalau menurut gue sih Scarlet Match hero yang cukup baik ya buat support, di mana speed awal dia adalah 325, sangat asik sekali sih buat ngehalas. Dan ada band dari Miss Panic itu ada langsung dua hero carry di sini, ada Juggernaut dan Troll. Menurut tim seseram apakah di sini Troll dan Juggernaut sampai langsung menjadi dua band pertama untuk tim Miss Panic? Troll dan Juggernaut. Kalau mungkin kalau kita lihat sebenarnya di first pick-nya tadi adalah Miss Panic, sebenarnya nggak perlu sedikit ragu untuk mau langsung memban Troll ya. Kalau mereka lebih pintar, first pick dia adalah di Miss Panic sendiri. Menurut gua kalau mereka mengambil Troll itu juga suatu kesempatan gitu, karena kalau kita lihat Troll sendiri punya attack speed yang cukup kencang banget, ada Fervor, ada Battle Trance juga. Kalau lihat efek dari Berserker Rage ketika dia menjadi melee, dia mempunyai chance base banyak 10%. Tapi kalau attack speednya cukup kencang tuh juga 10% tuh hampir bisa menjadi 50% malah. Dan itu juga bisa menyebabkan stun selama 2 second juga. Ada Whirling Axe juga tentunya, yang menurut gua juga Whirling Axe itu memberikan miss chance sebanyak 60%. Itu juga cukup ya bisa sedikit menghentikan serangan-serangan dari Vincent Ladies nantinya, dan cukup baik. Dan keuntungan dari Trollwar sendiri, dan mungkin Juggernaut juga defense sendiri. Kalau kita lihat juga di beberapa match juga Juggernaut paling sering defense dengan new metanya, yaitu menggunakan Mask of Madness, karena attack speednya cukup kencang banget. Juga dengan adanya Manta ataupun Sangyas ataupun cuma adanya Yasa, itu juga udah cukup kencang dan cukup sakit banget untuk seorang Juggernaut di sini. Langsung kita bisa lihat di sini sudah ada pick berikutnya dari kedua belah tim, dan ada Blister Back di sini yang menjadi pick kedua dari tim Vincent Ladies. Dan gue jarang sekali di sini Blister Back menjadi pick kedua di sini, karena menurut gue Blister Back bukan terlalu hero yang dijadiin carry, juga nggak terlalu wow gitu. Masih ada hero-hero menurut gue yang lebih baik sih buat di pick kedua ini. Kalau menurut tuh gimana Dim dengan mempick kedua seorang Blister Back? Apakah udah sebuah pilihan yang tepat gitu, mengingat musuh udah ada Skyward atau udah ada Clock di sini? Crystal Back kalau dilihat sih
dari Vacant Lady sepertinya bakal menjadi offlaner adalah Bristol Black, dan nggak menutup kemungkinan juga seorang Bristol Black di sini nggak bakal maksudnya bakal build full tanky, atau mungkin dia bakal full sebagai tanker. Enggak, jadi kalau gua rasa di sini Bristol Black juga bisa menjadi semi carry gitu. Kalau lo lihat juga adanya Nasalgo juga bisa dibilang Quill Spray yang cukup sakit, juga dengan adanya Warpath juga ya itu bisa membuat Bristol Black punya movement speed yang cukup kencang, juga damage tambahan dari Warpath juga cukup sakit banget, dan nggak menutup kemungkinan banget untuk Bristol Black jadi sedikit semi carry di sini. Karena kalau kita lihat juga ada 2 support yang udah diambil, Disruptor, Vengeful Spirit. Menurut gua juga dia bakal menjadi offlaner, mungkin menjadi offlaner Bristol Black, karena kalau nggak rasa dilihat di sini adalah bertemu Skyward Meg, dimana Skyward Meg pasti mencicil dengan menggunakan Arcane Bolt, dan itu juga ya kalau mungkin dikasih offlaner biasa juga Reserve time. agak sedikit kesusahan ya. Iya benar banget Dim. Dan kalau menurut gue sih kalau mereka ingin menjadi Bristol Black carry dengan disupport sama Vengeful sih menurut gue kurang bagus sih kan. Sedangkan kita lihat di sini dari Miss Panic ada offlaner seorang hero Croc, dan tapi kalau kita lihat Tide Hunter langsung saja di ban oleh tim Miss Panic. Ada Tide Hunter dan juga Queen of Pain yang menjadi ban ketiga dan keempat untuk tim Miss Panic. Sedangkan tim Vincent Redis langsung memban Storm Spirit dan ada juga Sniper. Dan kalau kita lihat di sini ada 3 ban dari tim Vincent Redis, itu sepertinya hero mid trainer ya. Ada Ember Spirit, ada Storm Spirit, dan ada Sniper. Dan kita lihat ada pick ketiga ternyata dari tim Miss Panic adalah Mopling di sini. Dan dari menurut tim, apakah Mopling kali ini akan menjadi hero Mopling carry ataukah ingin bermain anti mainstream dengan bermain Mopling support dengan memfullkan skill Adaptive Strike dengan stun hampir dengan 5 detik. Menurut lu gimana Dim ini Mopling? 10 more seconds remaining. Pling di 3, gue masih belum bisa untuk membaca permainan dari Hispanic kalau untuk pick Morphling di pick ketiga. Karena gue rasa di sini Morphling sendiri bisa menjadi support ataupun jadi carry. Atau mungkin dia emang sengaja di pick ketiga, mungkin ya bisa dibilang loh Miss Panic mengambil Morphling di pick ketiga. Oh mungkin dia ada menjadi support, dan mungkin Vacantiladis agak sedikit meremehkan seorang Morphling di sini, dan itu cukup bahaya banget untuk Vacantiladis tentunya. Tapi kalau gua rasa di sini Miss Panic bakal menjadikan Morphling sebagai carry. Karena apa? Ada Clockwork inisiator cukup bagus dengan adanya hookshot, namanya Battery Assault, juga ada Power Cox bisa mengurung pergerakan dari Vacantiladis, juga mungkin beberapa hero, juga ada Skyward Meg. Bisa dibilang combo dengan Clockwork. Mungkin ketika Clockwork menggunakan Power Cox di sini, juga Skyward Meg langsung menggunakan yang namanya Mystic Flare. Dan Morphling bisa aku bilang bakal mencoba mungkin menghajar beberapa hero, dan ya kita lihat aja. Dan ternyata pick keempat mempick ini vokal di sini dari tim Miss 10 Panic. seconds remaining. Pick yang gimana ya menurut gue, Invoker melawan Templar Assassin di mid. Kalau menurut gue itu kemungkinan besar sih akan dimenangkan oleh Templar Assassin sih, karena Invoker di awal itu dengan damage-nya sedikit bisa dibilang sedikit kecil damage untuk seorang Invoker. Dan kalau dari menurut nih Dim, kira-kira siapakah akan menjadi last pick nih dari tim Vincent Redis? Apakah mereka akan ngepick hero buat buka lagi, atau mereka hanya ngepick hero yang carry yang benar-benar kuat buat ngelawan Mopling ketika game ini harus dibawa ke late game? Ten seconds remaining. Bentar. PC gua nge-lag. Oke, Dim. 5 seconds. Dan kita lihat di sini band kelima dari tim Vincent Redis. Di sini ada Shrug. Sepertinya di sini tim Vincent Redis akan berpikir bahwa Mopling yang dimainkan oleh Miss Panic itu akan dimainkan sebagai Mopling support. Bagi lu pada yang nggak tahu gimana cara bermain Mopling support, yaitu dia akan bermain memenuhkan skill Adaptive Strike dan merubah semuanya ke strength. Jadi stunnya akan bisa sampai 4,2 detik. Itu stun yang cukup lama, dimana cooldown dari seorang Adaptive Strike itu cuma 10 detik. Jadi ketika dia 4,5 detik ke stun, 6 detik kemudian bisa ngeluarin stun lagi di sini dari seorang Mopling. Sedangkan kita lihat di sini tim Miss Panic kembali memban seorang hero offlaner atau hero buka yang bisa kita lihat di sini ada Santa Warner yang langsung di-ban saja oleh tim Miss Panic. Kita masih menunggu di sini kedua belah tim untuk menentukan last pick-nya di sini.
untuk menentukan hero-hero apakah yang akan dimainkan oleh mereka dan gameplay apakah yang ingin dimainkan oleh tim Miss Panic. Masih ada pilihan di sini buat tim Miss Panic antara dia mempick hard carry dan menjadikan Mauping seorang support, atau Miss Panic mempick seorang support untuk menjadikan Mauping seorang hero hard carry yang bisa dibawa sampai dengan ke late game. Reserve time. Dan kita bisa lihat di sini masih menunggu 30 detik lagi waktu yang sisa buat tim Vincent Redis buat menentukan pick terakhirnya. Dan langsung Medusa di sini yang menjadi last pick dari tim Vincent Redis, seperti ingin bermain ke late game di sini dengan mempick Medusa. Yang seperti kita tahu sendiri di sini Medusa termasuk yang bisa dibilang adalah hero kaya, hero butuh item. Tanpa item Medusa itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa join war. Tapi ketika Medusa sudah punya item, itu menjadi hero yang sangat kuat sekali buat di war. Maka kalau menurut gua 1 lawan 5 pun Medusa itu bisa strong banget ketika item dari Medusa 10 udah full. seconds remaining. Dan kita masih menunggu di sini pick terakhir dari tim Miss Panic. Seperti dia berpikir keras di sini, hero-hero apakah yang bisa mengcounter seorang Medusa. Kalau menurutku tim hero apa tim yang bisa mengcounter sebuah Medusa. Dan udah Lion ternyata yang langsung di-pick di sini oleh tim Miss Panic. Dan langsung saja sepertinya di sini Mauping akan langsung dimainkan sebagai hero carry yang dimainkan oleh Baboy, Angel, dan kita lihat di sini KF dimainkan oleh Aventi bermain Clock. Ada Invoker dimainkan oleh Anissa Dina dengan Nick Sanders. Ada Anata bermain Lion, dan di sini ada Scarlet Mage yang dimainkan oleh Babi Hui. Halo Dim, udah PC lu udah betul Dim? Halo Dim, tes. Ya mungkin teman gue masih ada sedikit problem di komputernya. Prepare for battle. Dan gue ingin men-share dulu ini ke Facebook. Upload picture dulu sebentar. Thirty seconds to battle. Oke, baik lagi ke pertandingan di sini, dan tim dari Vincent Redis tadi gue belum sempat membacakan di sini ada Fang Evil Spirit dimainkan oleh Standing K, ada Medusa di sini yang dimainkan oleh Call Me Meow Meow, ada Call Me Bunga bermainkan Disruptor, dan ada Trample Assassin di sini dimainkan oleh Barbie Dila. Sedangkan ada Bristleback dimainkan oleh Love di sini memainkan Bristleback yang berposisi sebagai offlaner. Dan kita lihat pergerakan dari kedua belah tim di sini, ada bounty, 2 bounty langsung berhasil diambil oleh para pemain dari tim Vincent Redis, keunggulan 200 gold untuk early game untuk tim Vincent Redis. Dan langsung kita lihat di sini Temple Assassin yang dimainkan oleh Michelle Baby Yose di sini bermain mid lane, langsung bertemu untuk Sanders yang dimainkan oleh Siska Amelia. Sedangkan di atas di sini Angel Baboy menggunakan Mauping sebagai hero tumpuan untuk tim Miss Panic. Sedangkan hero harapan dari tim Vincent Redis di sini dimainkan oleh Call Me Meow Meow. Dan kita bisa lihat dari Rasid masih bersaing di sini semua Rasid karena masih belum menuju ke menit 1. Sedangkan di mid lane kita bisa lihat di sini Babi dia belum mendapatkan 1 creep pun. Berhasil 1 creep di sini dengan skill PS Blade, berhasil mendapatkan creep dan juga berhasil mencicil seorang Invoker di sini. Angel yang cukup baik di sini hit dari Temple Assassin yang berhasil garis lurus untuk juga selain mendapatkan Rashid berhasil mencicil juga di sini seorang Invoker. Yang kita bisa lihat di sini Invoker yang bermain Quartz langsung mengambil Cold Snap. Sedangkan di line atas Bapoy masih mencoba menghunting untuk mencoba menghalas seorang Bristleback di sini.
Dan kalau kita lihat di sini ada ward yang diletakkan oleh pemain dari tim Vincent Redis untuk buat para pemain dari tim Hispanic tidak bisa mempull creep. Dan kita lihat terus dihalas habis-habisan di sini Blister Back, tapi dengan skill Blister Back di sini sangat alot sekali untuk mencoba menghalas seorang Blister Back. Dan ingin kemana di sini Ryan? Oh, ingin ngelakuin stack creep di sini yang dilakukan oleh Ryan. Dan bentar lagi akan menuju ke menit 2 di sini sudah ada Invoker yang bersiap-siap untuk langsung mengambil Bounty Rune. Dan karena Rune di bawah ada Hes di sini, ada Aventi mencoba untuk bertemu dengan Kormi Bunga. Langsung saja berhasil kabur di sini dengan Rune Hes. Ada Meow Meow di sini mencoba untuk mengambil KF. Apakah berhasil di sini di kill? Oh, langsung ada healing staff di sini yang digunakan oleh KF dan berhasil selamat di sini Aventi. Tapi ini harus membuat Aventi segera balik ke markas. Sedangkan ini memberikan free farm yang sangat baik untuk seorang Medusa. Sedangkan kalau kita lihat Rashid di sini, Rashid tertinggi masih dipegang oleh Bapoy Mobring. Sedangkan Blister Back hanya bisa menunggu di tower, hanya bisa menonton. Karena kita lihat halas yang cukup sakit di sini dari dua in support dari tim Hispanic, yaitu ada Ryan dan juga ada Scarlet Mats. Jangan kita lihat di mid lane masih ada hunting di sini, dan kalau kita lihat di sini hunting dari seorang Invoker sangat ketinggalan sekali ya. Bisa kita lihat Invoker hanya baru mengumpulkan 2 Rashid di menit 3. Sedangkan Temple Assassin sudah mengumpulkan 12 Rashid di sini. Apa yang terjadi di sini di mid lane? Seorang Invoker sepertinya sangat kesusahan untuk melawan Temple Assassin. Dan kita lihat di sini Medusa masih asik sekali untuk farming di line bawah. Sedangkan Blister Back masih dicoba dihalas habis-habisan. Sedangkan Aventi juga Clock di sini masih level 2, tidak bisa berbuat banyak. Sedangkan kita lihat Blister Back sudah level 4 di sini. Perbandingan offlane bisa dibilang keunggulan untuk tim Vincent Redis. Ward yang sangat baik di sini yang diletakkan oleh para pemain dari tim Vincent Redis untuk menggagalkan pull creep yang dilakukan oleh tim dari Miss Panic. Sedangkan di sini Clock tidak bisa farming karena kita lihat di sini creep selalu dipull oleh para pemain dari tim Vincent Redis. Jangan kita lihat di sini di mid lane, Rashid dari seorang Invoker baru 6 Rashid dan sudah akan menuju ke menit 4 di sini. Dan kita lihat di sini langsung saya Invoker bertemu dengan Berbidila. Ada Rune Invisibility di sini. Yang ada Disruptor di sini dengan Smoke ingin mencoba menangkap KF di sini. Apakah bisa diambil KF? Dan kita lihat langsung di sini. Ada Kinetic Field langsung di Magic Missile di Wave of Terror di sini, dan oh sayang sekali berhasil selamat di sini. Clock kembali menggunakan healing save-nya. Healing save kedua yang digunakan oleh Clock di game ini sangat membuat rugi di sini untuk seorang Clock harus menggunakan 2 healing save. Dan kalau kita lihat di sini di mid lane, Invoker sangat jauh sekali Rashid di sini, di mana Berbidila sudah mengumpulkan 16 Rashid, sedangkan Invoker hanya baru mendapatkan 7 Rashid di sini di mid lane. Jangan kita lihat Mopling asik saya farming di atas tanpa gangguan yang berarti dari seorang Blister Back. Tapi kita bisa lihat di sini karena tidak ada clip yang bisa di-pull di level awal untuk tim Hispanic, sehingga kita bisa lihat level dari Mopling bisa kita bilang sedikit under di sini, di mana Mopling hanya baru level 4, sedangkan Medusa di line bawah sudah ke level 5. Dan kita lihat di sini Blister Back bisa dibilang level yang cukup tinggi untuk seorang offlaner. Di menit 5 sudah berhasil sampai dengan ke level 5. Sedangkan kita lihat Aventi di sini dipaksa harus kembali mundur balik ke Fontaine untuk segera meng-reload. Dan kita lihat di menit 5 ini belum terjadi first blood sama sekali dari kedua belah tim. Sedangkan untuk di mid lane kita bisa lihat di sini kesusahan sekali untuk seorang Invoker mendapatkan Rashid. Dari bisa lihat Rashid di sini dari Invoker hanya 9 Rashid, sedangkan Temple Assassin sudah mengumpulkan 24 Rashid dan sudah ada menunggu di sini untuk turun. Di sini ada Invoker. Temple Assassin didatangi oleh seorang Invoker di sini. Apakah akan terjadi first blood di sini? Langsung ada Cold Snap di sini. Ada Fox Spirit di sini dan first blood ternyata Ryan di sini berhasil di solo kill oleh seorang Blister Back itu. Bagaimana ceritanya? Gua lagi fokus ke mid lane. Ryan di sini baik sekali Sunstrike dari seorang Siska di sini berhasil mengkill Temple Assassin. Gagal gue fokus ke Siska di sini, gue jadi ke atas, jadi ke skip. Bagaimana ceritanya seorang offlaner dapat men-solo kill seorang support dari tim Hispanic? Kalau menurut gue mungkin ada kesalahan miscommunication di sini.
Jangan cukup baik di sini. Scarlet Mage berhasil menolong si Skull untuk mengkill Temporal Assassin. Dan kalau kita lihat di sini, Laset tertinggi masih dipegang oleh Medusa yang hanya terpaut 2 Laset dengan Moblink. Nah, kita lihat di sini Bristleback sudah level 6, sudah semakin alot saja di sini Bristleback. Dan sudah ada Ring Hovet, sudah semakin sulit di sini untuk Ryan dan Scarlet Mage mencicil seorang Bristleback. Dan kalau menurut gue di sini support dari para Miss Panic harus melakukan semua. Kalau menurut gue lebih baik untuk segera mengganking mungkin ke mid lane atau ke bottom lane. Jangan kita lihat di sini alotnya seorang Bristleback dipantatin saja di sini oleh seorang Bristleback. Bisa apa di sini dan ada Hex di sini oleh seorang Bristleback. Dan kita lihat Babi Scarlet di sini, apakah bisa disolokil lagi di sini seorang Bristleback berhasil mensolokil. Apakah bisa double kill di sini? Kita lihat seorang double kill di sini, apakah akan triple kill? Dan langsung saja di Wave of Terror di sini di waveform ternyata dari seorang Moblink 2-1 Bristleback telah berhasil double kill. Tapi segera dituntaskan oleh Bapoy. Kalau menurut gue tapi di sini sedikit kerugian dari segi file recap. Kita bisa lihat di sini Bristleback sakit sekali, damage yang dikeluarkan oleh seorang Bristleback 2200. Sedangkan damage yang diberikan oleh para pemain dari tim Hispanic hanya 600 damage yang dikeluarkan oleh 3 hero. Kita bisa lihat di sini Bristleback alot sekali, sangat susah sekali untuk mengkill seorang Bristleback. Dan Dragon Regeneration di sini langsung saja digunakan oleh Barbie di sini. Ada misalnya di sini di mid lane, apakah ingin dicoba di solo kill? Dan Invoker kembali datang ke mid lane untuk segera farming lagi mencari sesuatu harapan. Dan kita lihat di sini ada Stone Gaze yang dilakukan oleh Medusa setelah mereka berhasil mendapatkan tower, dan Avanti di sini berhasil menjadi seorang batu. Babi Hui juga menjadi seorang batu di sini. Dan Avanti di sini 560 berhasil selamat di sini. Dan kita lihat Komi Miao di sini. cukup perlu kita lihat di sini hard point dari seorang Medusa. Dan kita lihat di atas Bristleback sepertinya akan langsung membuat Hood Defiance. Dan kita lihat di sini ada Vengeful Spirit di atas mencoba untuk membantu seorang Bristleback. Sedangkan di lain bawah tower sudah berhasil dijatuhkan. Dan halo Dimas, sudah balik Dim? Udah. Oke Dim, menurut lu gimana nih Dim, lu lihat secara sekarang ini buat seorang mid laner, seorang Invoker sebenarnya dari segi Lasit ketinggalan yang cukup jauh. Gue bilang 10 Lasit di menit 9 dengan Temporal Assassin. Gue ketinggalan jauh banyak momen. Iya. Ini oke, kalau gue rasa di sini dengan Templar Assassin seorang Invoker cukup jauh emang, dan gue rasa di sini nggak sedikit kesalahan sih. Invoker harus bold quest and exort. Kenapa harus quest dan exort gitu? Kalaupun gue rasa di sini mungkin Invoker di sini bertipikal damage, mungkin dengan adanya Sunstrike, atau mungkin kalau kita lihat dengan adanya exort juga pasti bakal sakit gitu emang di tipikal damage dari Invoker. Bentar Dim, di atas Dim akan terjadi wall di sini, dicoba diambil, ada Cold Snap dan ada waveform di sini berhasil mengkill seorang Bristleback. Oke, silakan lanjut Dim. Bentar. Oke, di sini gue rasa tadi Invoker kalau kita lihat emang damage cukup sakit ya, dengan hanya bermodalkan cold snap dan right click. Dengan right clicknya ketika dia dalam posisi 3 exort dipakai itu memang cukup sakit banget. Dan kalaupun mungkin gue rasa dari Invoker sendiri kenapa dia tidak mencoba untuk build Quas and Wax gitu, karena kalau kita lihat musuh-musuhnya di sini adalah seperti Temporal Assassin, Bristleback, juga Disruptor, juga ada Medusa. Mereka juga hero-hero yang bisa gue bilang membutuhkan mana. Kalaupun dia ngambil Fast and Wax, dia masih bisa menggunakan Tornado and EMP. Gue rasa di sini dan EMP juga bisa menghabiskan mana dari beberapa ya. Bentar Dim, gue potong Dim di sini. Baby Hui berhasil diambil, langsung di glimpse saja di sini. Ananta sepertinya juga akan kehilangan nyawanya di sini. Double kill oleh seorang Bristleback yang sudah menyelesaikan hoodnya.
Ya sih, gue juga sedikit bingung sih, dan gue sedikit jarang melihat Invoker membuild Battle di sini. Menurut lu gimana? Kalau gue lihat sih sampai pertandingan di luar seorang Invoker mungkin akan bermain mid lane tapi tidak item Battle. Battle sih menurut gue juga bagus ya. Mungkin untuk mencoba regenerasi, kalau gue rasa di sini kita lihat juga dia nggak ngambil wax, atau mungkin dia juga membutuhkan banyak mana untuk mencicil dengan menggunakan Cold Snap ataupun mengeluarkan yang namanya Force Spirit, atau mungkin dia juga nantinya bisa mengeluarkan Sunstrike. Tapi gue rasa di sini kalau kita lihat dari mobilitas seorang Invoker, dari tadi dia mencoba untuk roaming ke bot lane, top lane, kurang begitu maksimal. Karena apa? Dia hanya ada menggunakan Cold Snap dan mengeluarkan Force Spirit, kemudian dia mencoba mengeluarkan yang namanya Sunstrike. Itu sayang banget. Kenapa dia nggak ngambil wax 1 atau 2 level pun untuk Tornado atau EMP? Itu juga cukup bagus untuk Invoker di sini. Ya sih, dan kita lihat di sini dari seorang Blisterback sepertinya majunya bisa dibilang cukup gila ya di sini, sampai maju sekali. Dan buat sekedar info aja tadi Dim, gua sempet 2 support dari seorang Miss Panic tadi bisa berhasil di solo kill di sini oleh seorang Blisterback, tadi berhasil double kill sendirian dia di line atas. Nah, sedangkan kita lihat di sini di mid lane, Baby Dila dicoba di Cold Snap langsung saja di sini. Tapi masih ada reflection di sini. Fang Apple Spirit langsung datang di sini. Apakah bisa untuk mengkill seorang Invoker? Langsung saja Chris datang membantu untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Invoker di sini. Dan ada Rune Regeneration di sini yang digunakan oleh Temple Assassin. Apakah mereka ingin kembali maju, kembali wall di sini? Jangan ada Lion di sini, sudah bersiap-siap. Ada ward yang dipasang, diletakkan oleh seorang Lion. Dan bisa kita lihat di atas, tower sepertinya akan segera jatuh ke tangan Vincent Redis, tower kedua. Dan kalau untuk seorang Medusa yang dari tadi dilepas sendirian, ternyata sudah menyelesaikan Yasa di menit 13. Sedangkan untuk seorang Mopling hanya baru memegang Ring of Earth dan Magic Wand. Kalau kita bisa lihat dari segi network, 3 network teratas semua dipegang oleh pemain dari tim Vincent Redis. Dan kita lihat Blisterback di silent saya. Dan alot sekali kita bisa lihat di sini Blisterback, ada 4 hero dari tim Miss Panic yang berada di top lane. Ada Sunstrike berhasil mengenai Blisterback, langsung saja Magic Wand. Dan kita lihat ada Croc di sini yang menggunakan hook shotnya, tapi sayang saya tidak mengenai siapa-siapa. 4 pemain dari seorang Miss Panic hanya berhasil menangkap 1 support saja. Sedangkan di sini Baby Hui terlalu nafsu maju sendirian, dia ngerasa udah taras 5 mungkin di sini dari seorang Baby Hui. Ada Bapoy di sini dicoba dikejar, langsung saya disupport oleh para pemain dari tim Vincent Redis datang ke atas untuk segera membantu wall di sini. Dan oke Dim, lu ngeliat wall yang tadi Dim, menurut lu gimana Dim wall yang tadi Dim? Gue sempat agak miss tadi soalnya ada ini, lagi ada yang chatting di FB, sorry. Oh iya. Kalau gue lihat sih tadi terlalu maksa ya di sini para pemain dari tim Miss Panic untuk menangkap seorang Blisterback. Apalagi Blisterback bisa dibilang hero alot sih, tinggal dipantatin aja di sini oleh seorang Blisterback yang sudah membuat Hood of Defiance. Nah di sini ada Lion lagi-lagi, apa yang dilakukan oleh seorang Lion? Dan ada kita lihat di sini Mystic Flare di sini tidak memberikan efek apa-apa. Langsung saja di ancient sih oleh seorang Blisterback. Langsung ingin ditabrak maju saja. Sedangkan Medusa asik sekali farming di sini. Lalu kita bisa lihat network tertinggi, 3 network teratas semuanya dipegang oleh tim Vincent Redis. Dan kalau kita bisa lihat di sini dari Different Network sudah berbeda 5.000 network di menit 15. Unggulan jauh untuk tim Vincent Redis. Dengan Temple Assassin ternyata first itemnya BKB. Menurut lu gimana di sini, Dim? Temple Assassin membuat BKB di first item. Kalau menurut gue sih lebih baik dia membuat drum atau Yasa ataupun dagger gitu buat first item. Apalagi keunggulan mereka juga udah sangat unggul jauh sih. Menurut gue BKB item yang cukup terbuang sia-sia sih buat di early game, apalagi posisi mereka udah unggul. No, enggak terlalu, maksudnya masih dibutuhkan juga sih BKB di sini menurut, karena kalau kita lihat di cyber dari Miss Panic ada Lion, juga masih ada Invoker. Mungkin kalau Temple Assassin menggunakan BKB dia masih bisa lihai gitu untuk sekiranya dia untuk mungkin ya melakukan right click atau mana, atau mungkin kita lihat offline. Ya, kita bentar lihat di atas ini. Sakit sekali Blisterback untuk menghit seorang Lion di sini. Langsung berhasil kembali di kill Lion di sini. Dan ada waveform di sini dari seorang Bapoy. Berhasil mengkill Disruptor. Masih 1 berbanding 1 di sini. Bapoy berhasil diambil.
KF di sini Aventi apakah berhasil diambil di sini? Sudah tidak ada mana lagi sekarang dari seorang Aventi. Temple Assassin langsung saya disuap di sini. KF. Kita lihat di sini apakah berhasil diambil. Slow sekali di sini, terkena slow dari trap. One more high kick di sini untuk menuju ke KF. Langsung ada pass boot di sini, berhasil selamat. Sedangkan Blister back di line atas berhasil triple kill di sini. Sedangkan Clockwork berhasil selamat. Dan gimana ini Wah tadi? Sepertinya para pemain dari Miss Panic tuh kayaknya kurang kompak di sini, masih berantakan kalau gue lihat di Wah tadi para pemain dari tim Miss Panic. Iya sih, agak sedikit berantakan menurut gua juga. Sebenarnya sih bagus kalau kombonya KV menggunakan Clockwork, dia menggunakan hookshot, power fox, Scarlet Mage hanya tinggal menggunakan Mystic Flare, dan mungkin Ancient Shield ke beberapa hero, lain bisa menggunakan Earth Spike, Mana Drain. Sebenarnya banyak disabler di sini dari Miss Panic, tapi mereka kurang bisa maksimalkan itu karena dari awal Invoker udah salah build. Dia menggunakan Fast and Exort. Kenapa harus Exort yang double? Kenapa nggak harus Vex? Dia harus benar bisa memaksimalkan mobilitas dia dari tadi. Dan gua rasa dari tadi dia mencoba mobile pun ya emang bener sih dengan yang cold snap dengan right clicknya ketika dia dalam posisi 3 Exort itu emang cukup sakit banget. Tapi di sini mereka bener-bener harus bisa menghabiskan mana dari Vicante Ladies. Tuh poin. Iya bener banget. Dan kalau lihat tadi Temple Assassin sepertinya kepencet ya, biar King Bar-nya udah 9 detik aja di sini. Ada nggak ada wall apa-apa, tapi bisa kepencet di situ BKB dari seorang Temple Assassin. Dan kita lihat di sini ada smoke, 4 main smoke dari para pemain dari tim Vicious Ladies. Hanya bisa back saja yang tidak terkena smoke di sini. Apakah bisa back akan dicoba dijadikan umpan di sini? Dan kita bisa lihat semua pergerakan menuju ke. Nah, langsung saja di sini bertemu dengan Aventi. Ada di trap di sini, langsung saja di Glimpse, di Magic Missile, selamat tinggal oleh seorang Aventi. Tidak bisa kemana-mana, dikeroyokin saja oleh 3 pemain. Meskipun ada Kok tadi yang dikeluarkan oleh seorang Clockwork di sini, tidak bisa berbuat banyak, hanya memperlama kematian di sini. Dan langsung kita lihat di sini para pemain dari tim Vicious Ladies langsung mencoba bergerak ke mid lane untuk segera mengambil tower 2 di mid lane. Sedangkan kita lihat Medusa di sini. Setelah Yasa ada 2 ultimate up. Tadi menurut gue mereka ingin seorang Medusa ingin langsung ke Manta, ternyata dia tetap balik untuk membuat Eye of Skady. Dan dengan net worth 12.000 untuk menit 19, menurut lu gimana nih tim? Apakah masih ada kesempatan balik untuk seorang Miss Panic? Gue rasa sih susah banget ya kalau harus nunggu Morphling jadi di sini dengan keadaan tingkat atletis gue cukup kaya, Medusa udah juga kayak gitu, udah ada Yasa, 2 ultimate off dan dia menuju ke Eye of Skadi, dan itu bakal cukup sakit banget untuk Miss Panic di sini karena mengingat Medusa ada Stone Gas, dimana juga Vicantiletis punya Disruptor bisa melakukan static storm, kinetic field, dan juga tanker dari Vicantiletis di sini ada Blister back. Itu cukup susah banget menurut gue dari Miss Panic karena juga menurut gue juga dari awal ini adalah Invoker gitu. Untuk bisa gue bilang titik kemenangannya itu harusnya tadi di Invoker. Kalau dia mungkin mengambil Quas and Wax, dia masih bisa sedikit membalik keadaan, tapi dia malah mengambil Quas and Exort terlebih dahulu. Dan sedangkan kalau bisa kita lihat juga di sini dari tadi tim Vicious Ladies mereka bawa berempat aja tanpa seorang Medusa udah bisa memenangkan wall ya. Kalau kita bisa lihat di sini Medusanya asik sekali buat farming tanpa pernah membantu wall sedikit pun. Dan yang gue lihat dari seorang Angel Bapoy di sini juga jarang menggunakan replikat ya untuk segera membantu wall teman-temannya di sini. Dan kita lihat di sini ada Kok dari seorang Aventi di sini, sebenarnya Kok yang nggak sedikit perlu ya, menurut gua nggak gitu perlu dia nge-Kok di sini. Dan ini vokal first item ya, sudah langsung saja membuat AoE di sini. Cukup bingung gua Invoker membuat AoE karena menurut gua kalau emang ingin kabel baikan Falstaff sih daripada seorang AoE. Dan sudah ada Crimson di sini yang digunakan oleh Blister back. Dan tower tile 2.
akan segera jatuh di sini ke tangan tim Vicence Ready. Apakah ini mereka ingin memaksa sampai ke tower tier 3 mengingat masih ada Aegis yang dimiliki oleh Templar Assassin. Dire's middle tower is under attack. Awal berhasil jatuh di sini, berhasil diambil oleh Medusa. Is under attack. Dan langsung bergerak naik, mereka ingin ke atas. Dan kalau dari menurut Dim, gimana Dim? Seorang Invoker membuat Eul, kalau menurut gue masih bagusan Force Staff sih daripada Eul untuk segera kabur dari hindaran Blister Back. Ini dia kembali ke namanya kombonya dia sih. Dia udah ngambil Exor duluan, mau nggak mau dia juga pasti menggunakan combo Eul, Hand Strike, terus Chaos Meteor juga terus menggunakan ya. Mungkin combo-combo seperti itu udah biasa kalau kita lihat. Kalau kita lihat itu yang maksud gue tadi combo. Iya, tapi combo yang itu benar-benar nggak membuat sedikit pun darah berkurang dari seorang Blister Back. Udah begitu alert kita lihat di sini dari seorang Blister Back. Dan finger yang cukup jauh di sini. Berhasil diambil dua pemain dari tim Miss Panic. Sedangkan Blister Back berhasil mensoloki Xiao Chan di sini. Nah, sepertinya tower 3 akan segera pecah di sini mengingat Moping hanya baru punya ultimate op dan perseverance, masih nggak bisa join wall di sini buat seorang Moping. Sedangkan dia langsung mengubah semuanya ke strength di sini sehingga agi dari Moping hanya satu di sini. Untuk membuat stun menjadi 4,5 detik di sini. Hanya untuk memperlama tower jatuh di sini. Nah, tower berhasil diambil di sini dan langsung bergerak ke barak di sini para pemain dari Vicence Ready. Dire's top barracks are under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Dibuat main cepet sih menurut gue emang. Iya sih. Mau nggak mau ya. Dan akhirnya EMP Dim dari seorang Invoker. Is under attack. Nggak gitu berasa sih, masih level 1 X. Iya. Radiant's Kalau bottom menurut gue tower ini udah is sangat under berat sih attack. kalau kita bisa lihat dari network sudah bergerak ke 20.000 untuk tim Vicence Ready dan sepertinya tidak ingin berlama-lama ya di sini langsung ingin mengambil mid lane sepertinya para pemain dari tim Vicence Ready. Di menit 23 ini dia mencoba mengambil Lux kedua di sini, apakah akan berhasil? Emperor Assassin masih ada Aegis dan sudah ingin langsung membuat Desolator. Ada Meteor dan ada Crimson, sebenarnya tidak berasa sekali ya itu seorang Meteor aja untuk seorang hero support aja tuh kayaknya nggak ada damage ya. Nah, ada Static Storm di sini untuk mengurung seorang Aventi di sini. Dan tadi sebenarnya ada miscommunication ya, K di Mystic Veil di EO saja langsung oleh seorang, dan kita lihat langsung menjadi batu di sini Baby Hoy. Nah, langsung killing spree oleh seorang Medusa, buyback di sini Invoker. Sedangkan Temple Assassin masih ada Aegis di sini. Dia nggak maju pada masih ada Aegis di sini. Dari seorang Temple Assassin. Nah, langsung saja untuk menghilangkan Aegisnya. Blister Back maksa di sini maju ke depan. Sedangkan para pemain Medusa masih fokus mengambil tower. Ada EO di sini, ada Blister Back. Kita lihat di sini Ananta berhasil diambil Godlike oleh seorang Blister Back di sini. Langsung saja diadap strike Blister Back. Alot sekali di sini seorang Blister Back. Lagi Lex kedua, barak di mid lane berhasil diambil, langsung saya dilempar di sini go dari seorang Blister Back. Di glimpse saja dan langsung dihabiskan di sini oleh seorang Blister Back yang sangat sakit sekali, dan GG kalau akhirnya di call oleh para pemain dari tim Miss Panic. Dan congratulations untuk tim Vicence Ready untuk memenangkan game pertama kali ini. Dan yang lagi menonton, thank you for watching. Di sini ada gua Dias Miguel ditemani oleh teman saya Dimas Kelion. Dan kita berdua adalah dari Escape Hall Studio, dan sampai berjumpa di game berikutnya.